Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo, selamat siang. Gimana kabar hari ini? Semua baik saja? Di pertengahan Februari, orang bilang pertengahan Februari identik dengan hari kasih sayang. Walaupun selalu diperdebatkan tahun ke tahun. Dan kadang-kadang perdebatannya semakin melebar, saudara. Kalau saya simpel saja berpikir, kalau itu membuat saudara akhirnya lebih saling menyayangi, kenapa enggak, saudara? Tidak harus memperdebatkan itu. Itu kan hanya momentum aja. Ngapain berdebat dengan masa lalu? Amin, saudara. Karena itu tetaplah saling menyayangi. Bersyukur masih ada yang saudara sayangi, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, satu hal yang kita harus hadapi di hidup ini adalah tentang orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, tentang orang-orang yang tidak mendukung kita, tentang orang-orang yang kita anggap dia orang yang bisa kita andalkan, tapi justru orang itu menghancurkan kita. Itu satu kenyataan yang harus dihadapi dalam hidup. Seringkali kita ketika dihadapkan dengan seperti itu kita mulai panik dan sebagainya. Karena itu saudara, saya belajar dari satu bagian dari Alkitab di Mazmur 55, dari pengalaman hidup Raja Daud menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi orang-orang, kelompok orang-orang yang tidak sepaham dengan dia atau yang menginginkan kecelakaannya. Memang dalam Alkitab Perjanjian Lama sering dikategorikan musuh itu adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang sengaja hidupnya ingin nyusahin anak-anak Tuhan. Kalau zaman kerajaan itulah sebabnya Tuhan suruh musuh itu diperangi dan dibinasakan. Karena memang Tuhan mengatakan pada Israel, orang-orang yang seperti itu jangan diajak berteman. Itu konteksnya perjanjian lama tentunya. Walaupun dalam perjanjian baru akhirnya kita mengatakan kasihilah musuhmu. Tapi hari ini saya ingin coba ajak kita belajar dalam kitab Mazmur. Bagaimana cara kita mengatasi musuh kita? Saya ingin ajak saudara membaca di dalam Mazmur pasal 55. Kalau kita lihat di Mazmur 55, saya menemukan ternyata setidaknya musuh itu dapat kita kategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok dari luar kita yang disebut orang fasik. Musuh dari luar atau orang fasik. Dalam Mazmur 55 dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Nyanyian pengajaran Daud. Jadi ini sebenarnya Raja Daud dari pengalaman hidupnya, dia mau berikan pengajaran kepada kita. Dia mau berikan bagaimana cara kita yang paling bijak dalam menghadapi musuh. Dalam menghadapi orang yang berseberangan dengan kita. Dia katakan ayat 2, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Ini yang saya katakan musuh dari luar, orang fasik. Ketika tekanan ada dari luar, dia menangis. Cemas. Sehingga dia katakan, berilah telinga ya Allah kepadaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya kira apa yang dialami Daud juga bisa menjadi pengalaman kita atau pernah menjadi pengalaman kita. Ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam kesulitan, seperti kok Tuhan bersembunyi dari kita. Kok sepertinya Tuhan enggak peduli pada kita. Kadang kita berkata, Tuhan bukankah Engkau maha hadir dan maha tahu. Dan tentu Engkau tahu apa yang saya alami hari ini. Tetapi kok sepertinya Tuhan gak berikan telinga kepada suaraku. Itu perasaan kita ketika kita dalam tekanan, saudara. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, satu pergumulan, perasaan itu seringkali ada pada anak-anak Tuhan.
Kita merasa saya kan punya Tuhan. Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kok Tuhan izinkan mereka menyakiti? Kok Tuhan izinkan? Di mana engkau Tuhan? Ada perasaan itu. Ketika kita gelisah, ketika kita cemas, akhirnya kita menangis. Siapa sih kalau punya masalah gak gelisah, gak cemas, gak menangis? Jangan kira laki-laki juga gak bisa menangis. Cuma nangisnya gak depan umum aja. Saudara-saudara, ini sebuah persoalan yang bisa kita hadapi kapanpun dan dimanapun. Tadi saya katakan kita gak pernah menduga di tempat yang kita merasa kita tentram ternyata ada orang di situ yang merencanakan kecelakaan kita. Kenapa Tuhan engkau berdiam diri? Kenapa engkau enggak intervensi dalam hidup ini? Berapa hari yang lalu kami lagi ngobrol sama teman-teman waktu saya di Jakarta berapa hari yang lalu. Kemudian seorang ibu bertanya begini, Pak, kenapa ya kok Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi atau orang-orang berbuat jahat pada orang yang katakanlah lebih baik daripada orang itu? Kenapa ya Tuhan diam aja ya? Kenapa Tuhan enggak intervensi ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Ya saya mau jawab apa? Saya cuma jawab katakan, kita kembali aja ke Taman Eden. Teman saya katakan, nah itu dia jawaban paling tepat. Saudara tahu Taman Eden itu? Ketika ular mulai bicara sama Hawa, dia mulai putar balikan firman Allah, betul? Kok Tuhan diam aja? Bukankah Tuhan harusnya bisa katakan, ular tolong jangan ganggu Hawa. Atau setidaknya Tuhan bisa berkata pada Hawa, Hawa jangan percaya itu bohong. Bisa enggak? Bisa, tapi kok Tuhan diam? Atau ketika Hawa mulai melihat pohon, melihat buah itu, mulai menarik ke hati. Akhirnya mengambil. Bukankah begitu mudah bagi Tuhan mengingatkan Hawa, jangan coba-coba ambil. Ingat, begitu kau ambil akan terjadi sesuatu. Betul? Tapi kok Tuhan diam aja? Atau ketika Hawa memberikan pada Adam, bisa aja Adam jangan ikut makan. Sebab masalah akan terjadi padamu. Tapi kok Tuhan diam aja? Kira-kira saudara merasa kenapa Tuhan diam aja? Kenapa? Kadang pertanyaan ini selalu kita tanyakan dan tidak pernah dapat jawaban. Hampir sama ketika kita punya pergumulan, ketika punya persoalan, kita diperlakukan dengan tidak baik, dengan curang. Kita, Tuhan kok diam aja? Bukankah kau berkata, aku biji matamu, aku dalam perlindungan. Tapi kok Tuhan izinkan seperti itu? Jadi katakan, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena apa? Lihat, teriakan musuh, aniaya orang fasik, mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Wah, gak enak saudara. Dimusuhi itu paling gak enak saudara. Dengarlah doaku, dengarlah aku ya Tuhan. Mengapa engkau berdiam diri terhadap aku? Ya saudara, kalau saudara ada dalam kondisi seperti ini, masa gak nangis sih? Masa gak cemas sih? Ini fakta saudara. Tapi itu bisa terjadi pada setiap kita. Saudara-saudara, kenapa bukan kita yang mengatur hidup ini? Kita gak bisa mengatur orang lain. Kita gak pernah tahu pikiran orang lain. Bisa saja sebenarnya kita lihat dia manis. Nah kalau saudara lihat di ayat berikutnya ini lebih sadis lagi saudara. Kenapa saya kata lebih sadis? Lihat. Ayat 11. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Lihat apa yang mereka lakukan. Ayat 21. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup
damai dengan dia, janjinya dilanggarnya. Ayat 22, mulutnya lebih licin dari mentega. Wah, mulut sih bagus. Tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Sudah lihat. Makanya saya bilang begitu sadisnya. Mulutnya, wah kayak mentega. Licin. Lihat. Perkataannya lembut seperti minyak. Tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Artinya apa? Dia bisa memuji saudara. Dia bisa seperti menyanjung saudara. Dia bisa mengangkat. Tapi sedih hatinya sebenarnya kapan aku bisa bunuh ini orang. Itu pengalaman Daud. Makanya Daud itu selalu mengatakan begini, hidupku ini selangkah saja dengan maut. Hidupku ini setiap saat berhadapan dengan kematian. Itu Daud punya pengalaman. Hidup ini selalu dalam ancaman. Saudara-saudara, mungkin kita tidak akan mengalami tekanan seperti Daud di masa itu. Karena Daud seorang prajurit dan seorang raja. Wajar dia menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi coba saudara bayangkan apa-apa yang engkau hadapi di hari-hari ini. Memang sih sikap kita bisa simpel, kita masa bodoh dengan apapun yang terjadi. Kita menganggap gak ada masalah apa-apa. Tapi saya yakin saudara adalah orang yang menggunakan rasa. Saudara adalah orang yang menggunakan pikiran. Dan orang yang masih menggunakan rasa dan pikiran gak akan bisa berdiam diri. Kalau diperlakukan begini, pasti terasa. Kecuali saudara gak punya rasa lagi. Kalau ada orang berkhianat pada saudara, melakukan atau berbuat janji pada suatu waktu, melanggarnya begitu saja dan dirasa bersalah. Hari ini saudara, saya ingin katakan pada saudara, sebenarnya siapa sih orang fasik itu? Simpelnya orang fasik adalah orang yang tidak takut sama Tuhan dalam Alkitab. Saya ambil satu bagian di Alkitab aja. Dalam Mazmur 36 kita belajar orang fasik itu. Apa sih kata Alkitab tentang orang fasik? Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi yang di hatinya ada apa? Dosa. Itu orang fasik. Ayat 3. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Bagi saya ini gak masuk akal untuk saya. Dia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya. Artinya apa? Kalau orang tahu pun kesalahannya, dia gak ada masalah. Gimana saudara? Dia gak ada masalah kalau orang tahu dia berbuat salah. Kalau orang benci sama dia gak ada masalah bagi dia. Ini orang fasik. Karena gak takut sama Allah. Ayat 4, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Waduh, kalau saudara punya teman yang begini nih, siap-siap saudara. Saudara akan menderita dia buat. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Saya pengen tanya saudara, kalau saudara malam hari, apa yang saudara pikirkan? Besok saya mau buat apa? Besok jadwal saya apa? Tentu hal-hal yang baik, yang positif, betul? Tapi orang fasik enggak. Kejahatan dia rancang tempat tidurnya. Besok saya mau makan siapa? Besok saya mau nyergap siapa? Besok siapa korban saya? Saudara, kadang-kadang saudara di dunia medsos sekarang agak ngeri saya, agak ngeri. Kita kadang-kadang di-invite orang dalam satu grup, tapi dalamnya perdebatan terus. Mau keluar nggak enak, nanti dibilang sombong. Tapi tetap di dalam, harus baca-baca yang begitu. Halo, ada yang punya nasib seperti saya? Bisa kasih saran? Saya sedang cari tahu bagaimana cara keluar tapi tetap ada di dalam. Nah coba. Gak enak banget lihat perdebatan serang menyerang saudara. Aduh. Tapi ada orang memang setiap pagi itu udah nyerang duluan. Dan dia bahagia terjadi perdebatan. Kayak saudara di YouTube itu. Orang berdebat senang banget. Aduh, saya bilang kok darah saya gak kuat ya.
Saya pernah berapa kali diminta sudah dalam sebuah acara debat begitu, Pak, ini kita ada satu ini podcast yang ini Pak. Yang penting Bapak kita minta meluruskan Pak, apa yang terjadi perdebatan. Saya bilang, aduh saya nggak punya bakat melurus-luruskan di YouTube. Saya nggak punya bakat, saya bilang. Saya nggak pernah punya bakat berdebat begitu. Ya tapi kan Pak ini jadi liar. Nggak apa, biarlah liar. Daripada saya ikut dibully orang gara-gara itu. Saudara-saudara, merancang, mau tidur juga mesti merancang yang jahat. Gimana kira-kira saudara? Lihat orang begini, tapi itu ada, walaupun nggak banyak, tapi ada di mana-mana. Ada yang begini, apa yang jahat tidak ditolaknya. Orang fasik. Akibatnya saudara, kita bisa lihat. Daud katakan begini, oke, itu dari luar. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap. Tapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Nah loh. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik. Bahkan lihat, dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Bukan saja teman bermain, teman beribadah. Ternyata dia juga punya potensi jadi musuh kita. Kalau orang lain, kalau orang fasik, oke, aku masih bisa tahan. Tapi kalau temanku yang dekat dengan aku, orang kepercayaanku, musuh dalam selimut, betul nih. Tapi ini terjadi dalam hidup Daud, saudara. Jadi kalau saudara mengalami sekarang ini, itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Saudara-saudara, kalau kita bicara penipuan, saudara, penipuan itu pertama kali di mana? Di Taman Eden. Ketika ular menipu Hawa. Di Taman Eden, tempat yang pertama-tama paling damai, justru situ penipuan terjadi oleh iblis dan manusia terkecoh, saudara. Jadi dari dulu memang iblis sudah pakai cara menipu untuk menjatuhkan kita. Dari dulu. Jadi kalau akhirnya saudara, teman dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah tengah-tengah keramaian. Gimana saudara? Sehingga Daud mengatakan apa? Ini emosi Daud ini. Biarlah maut menyergap mereka. Emosi ini. Tuhan, biar mereka mati aja, ketabrak sepeda. Kalau ketabrak mobil mati kan wajar. Kalau sepeda kan agak menderita, maksudnya begitu. Emosi. Kalau kita ketemu teman begini, doa saudara apa kira-kira untuk orang itu? Saudara kata, Tuhan berkati dia karena dia sudah mengkhianati aku gitu. Gimana saudara? Tuhan biarlah buat sehat-sehat dia gitu. Pasti emosi dong. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka dan dalam batin mereka. Ternyata orang yang dekat dengan aku, temanku, kepercayaanku, ternyata ada kejahatan dalam hatinya terhadap aku. Kita gak pernah tahu. Apakah ini berarti saudara gak boleh percaya sama orang? Bukan itu maksudnya. Tetapi seandainya orang kepercayaan saudara mengkhianati saudara, apa sikap saudara? Apakah berdoa pada Tuhan supaya dia dicabut nyawanya? Saudara-saudara, saya ingin ajak kita belajar dari Daud ini. Yang pertama tentu seperti ini doanya adalah, Tuhan biarlah Tuhan cabut nyawanya. Tuhan singkirin dia. Itu maunya kita. Atau yang kedua saudara, bisa sih kita begini. Hatiku gelisah, kengerian maut
telah menimpa aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, jadi ketika perasaan seram meliputi dia, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Kemudian, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin, ribut, dan badai. Yang kedua yang sering orang lakukan apa? Pergi melarikan diri dari masalah. Pergi meninggalkan orang-orang yang buat masalah. Pergi. Saudara-saudara, satu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah liburan itu sudah dianggap menjadi kebutuhan. Karena apa? Orang dengan simpel mengatakan capek kerja, pusing. Jadi liburan itu, walaupun apalagi hari kejepit paling suka orang. Paling suka. Seperti kemarin kan libur ya. Aduh, saya kemarin mau keluar, saya tinggal di Padang Bulan, mau keluar arah Pancur Batu. Ya hanya 3 kilo, 45 menit. Itu masih daerah Padang Bulan loh. Saya pikir kok berjubel orang. Oh baru ingat, hari libur. Hari kejepit, lumayan Sabtu Minggu. Saudara-saudara sekarang ini tidak masalah status sosial lagi liburan. Semuanya pengen liburan. Hanya kalau dia punya duit, liburan keluar negeri. Duitnya pas-pasan dalam negeri. Agak kurang dikit dalam kota. Agak minus dikit, bakar-bakar belakang rumah. Yang penting orang bilang liburan. Kenapa? Aduh panik pak, pekerjaan pak, udah pak. Ketemu dia lagi udah pak, paling tidak 2 hari melupakan. Benar gak saudara melupakan? Sampai di sana kepikiran juga dia, benar gak? Saudara-saudara, kadang kita berkata, kalau aku punya sayap, aku mau terbang seperti merpati. Aku pengen berlindung, aku pengen bersembunyi. Ini yang banyak orang lakukan ketika punya pergumulan. Aku pengen lari, aku pengen terbang, aku pengen bersembunyi. Tapi saudara, Daud sadar, masalah gak bisa dihindari. Musuh gak bisa dihindari. Dan Daud sadar, fokus dia bukan pada musuhnya. Fokus dia tetap pada dirinya. Sehingga dia berkata begini saudara, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Kalau tadi sempat dia katakan biarlah maut ada pada mereka. Tapi sekarang Daud katakan enggak. Biarlah Tuhan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan ia mendengarkan suaraku. Ia membebaskanku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ada banyak contoh di Alkitab bagaimana Tuhan menolong orang yang dalam kondisi seperti Daud ini. Saya coba ambil kisah yang sangat kita kenal. Kalau saudara orang Kristen lama pasti tahu cerita tentang Daniel. Daniel ini adalah kesayangan raja walaupun dia orang buangan. Dalam hasil seleksi ditemukan Daniel tetap lebih pintar dari semua pejabat negara. Jadi tidak salah kalau raja sebenarnya, kalau saudara baca sejarah, sedang dalam posisi mempromosikan Daniel sebagai wakil raja yang membawahi semua pejabat di negeri itu. Saudara, informasi ini tentu berita buruk bagi para pejabat di negeri itu pada masa itu. Apalagi mereka tahu Daniel ini tidak seiman dengan raja. Para pejabat mulai bersekongkol, para gubernur bersekongkol. Dan mereka mengirim utusan kepada raja. Dan mengatakan, raja, supaya kerajaan Tuanku sejahtera, tolong buat sebuah aturan dalam negeri ini. Bahwa semua harus seiman. Saya pakai bahasa yang simpel ya. Semua harus seiman. Kalau tidak seiman harus hukum mati. Supaya aman negeri ini. Raja gak pikir panjang saudara. Oke, dia buat surat keputusan. Dia meteraikan dengan cincinnya. Plek. Begitu SK ada. Ini para pejabat-pejabat yang tidak suka sama Daniel. Mulai ngintip Daniel.
ngeri ketahuan Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Difoto, diviralkan. Kalau istilah sekarang, disebar informasi ke seluruh negeri. Ini loh yang disayang raja. SK udah di tangan. Kemudian orang-orang yang sama menghadap raja. Seolah-olah berduka. Biasa saudara, musuh dalam selimut ya begitu itu. Tuanku raja, sayang sekali. Daniel kan itu orang hebat tuanku. Cuma sayang sekali, hanya satu kurangnya raja. Loh apa itu? Ternyata imannya beda dengan kita. Ini faktanya raja. Wah, foto-foto dikirim seandainya masa kini nih. Dulu belum ada saudara. Ini. Raja mulai sedih. Kenapa? Dia sayang sama Daniel. Tapi raja gak berkutik. Kenapa? Dia sendiri buat peraturan. Dia katakan, gimana? Oh kami udah siapin hukuman bagi dia. Raja gak usah pusing. Ya udah lakukan aja. Raja gak bisa bela lagi. Karena apa? Dia yang buat aturan. Tetapi sebelum Daniel dilempar ke gua singa, Alkitab mencatat. Raja berbisik. Kiranya Tuhanmu menolong engkau Daniel. Itu faktanya. Kemudian ketika Daniel dilempar gua singa, sepanjang malam raja gak bisa tidur. Pagi-pagi subuh dia mulai dekati kandang singa. Daniel, apakah Allah yang kau sembah menolong engkau? Daniel katakan, haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau bahasa masa kini, Tuhanku menolong aku. Wah, raja senang. Raja senang. Dia kata, keluarkan Daniel. Dan orang-orang yang menjerumuskan dia, ganti. Ditaruh di gua singa. Saudara-saudara, saya ingin ajak saudara berpikir begini. Kenapa Tuhan tidak memilih mengubah hati raja untuk mengubah peraturan supaya Daniel nggak dihukum? Atau Tuhan mengubah hati orang-orang yang ingin mencelakai Daniel? Tiba-tiba Tuhan putar hatinya jadi berpersen. Bisa nggak? Bisa. Tapi kok Tuhan malah izinkan Daniel masuk ke gua singa? Dan kenapa Daniel juga percaya diri menghadapi masalahnya? Karena dia tahu Tuhan akan menyelamatkan dia. Karena dia tahu Tuhan akan bebaskan dia. Saudara, kadang-kadang kita berpikir yang salah kayak tadi itu. Tuhan, tolong musuhku dihabisin. Tolong musuhku dihukum. Atau aku ingin lari. Tapi jarang kita mengatakan, Tuhan, di tengah-tengah masalah ini, biarlah engkau menyelamatkan aku. Di tengah-tengah situasi ini, biarlah engkau membebaskan aku. Di tengah-tengah kondisi ini, jangan izinkan tangan-tangan jahat menyentuh aku. Dan Daud mendoakan seperti itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, nggak perlu kita menyalahkan mengapa Tuhan izinkan. Tapi justru kalau kita baca Alkitab, dalam kondisi begitulah keajaiban Tuhan dinyatakannya. Sehingga kisah Daniel di gua singa menjadi kisah inspiratif sampai hari ini, betul? Belum lagi kalau kita bicara teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga menghadapi yang sama, dapur api. Belum lagi kita melihat Yusuf dalam Alkitab. Tuhan memilih menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari tangan musuh-musuhnya. Oleh karena itu Bapak yang kasih Tuhan, biarlah siang hari ini kita memilih cara yang tepat ketika kita menghadapi lawan-lawan kita, musuh kita, mau dari luar mau dari dalam. Nggak perlu fokus pada mereka, tapi fokuslah pada dirimu dan Tuhan. Dan Tuhan selamatkan aku, Tuhan bebaskan aku dengan caramu. Mereka boleh merancang yang jahat padaku, tapi aku berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya tutup dengan satu ayat, masih dalam pasal 55 dalam Mazmur. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Artinya apa? Serahkan apa yang buat engkau cemas, yang buat engkau resah, yang buat engkau gelisah, serahkan pada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Saya harus katakan, ini gak mudah.
Tidak mudah dan sangat tidak mudah. Betul? Karena kita masalah pikiran, masalah rasa. Apa setelah kita serahkan selesai? Enggak mudah. Perlu sebuah komitmen kuat untuk berkata pada Tuhan, Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Kalau aku udah serahkan kepada Tuhan, apapun yang terjadi berarti dalam kendalinya Tuhan. Amin. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara pegang itu. Tidak untuk selamanya Tuhan biarkan saya goyah. Tapi serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari ini Ibu Bapak. Sekali lagi, kita mungkin masalah hari ini bukan masalah ekonomi terbesar, tetapi masalah hubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga. Saudara bertanya kenapa. Tapi hari ini tetap berseru kepada Tuhan dan serahkan segalanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.